Hai, saya Nabila Oktaviani dari 10 Kuliner akan melanjutkan materi jaringan komputer dan internet bagian konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data. Konfigurasi ini mencakup beberapa isu yang berhubungan atau berkaitan dengan suatu protokol dari perspektif perangkat lunak dan peralatan seperti router, switch, serta firewall. Jenis-jenis konfigurasi. 1. Konfigurasi Bluetooth. Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antar perangkat maupun gadget. Bluetooth memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menghubungkan suatu perangkat yang ingin dihubungkan atau disambungkan. Jika tidak ada kabel, Bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan suatu perangkat. Bluetooth dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan mudah, seperti dengan ponsel, tablet, handset, keyboard, mouse, printer, dan berbagai perangkat lainnya yang juga memiliki fitur Bluetooth. Untuk menyalakan fitur Bluetooth pada ponsel pintar, diawali dengan membuka menu pengaturan dan pilih fitur Bluetooth. Saat sudah dinyalakan, maka pilih nama perangkat untuk mengganti identitas atau nama Bluetooth yang akan digunakan dan klik on untuk mengaktifkan Bluetooth. 2. Konfigurasi hotspot. Apabila ingin menggunakan laptop namun tidak ada Wi-Fi, dapat diatasi menggunakan hotspot seluler atau terhubung ke internet lari laptop dengan cara mengaktifkan hotspot seluler di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain ke internet. Langkah selanjutnya adalah pilih keamanan yang akan digunakan, seperti contoh WPA PSK. Pada bagian sandi dapat diisi sesuai dengan sandi atau password yang akan digunakan untuk koneksi hotspot dari laptop atau perangkat elektronik lain seperti ponsel. 3. Konfigurasi LAN adalah Local Area Network, merupakan jenis jaringan yang menghubungkan dua atau lebih workstation dalam satu jaringan lokal yang tidak terlalu luas, misal dalam satu ruangan atau satu gedung. Langkah-langkah yang dilakukan untuk konfigurasi jaringan LAN pada Windows dijabarkan sebagai berikut. A. Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network and Sharing Center. B. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini, kemudian klik kanan dan pilih Properties. C. Geser atau scroll ke bawah, carilah tulisan Internet Protocol version 4, kemudian klik 2 kali atau double. D. Setelah itu, lakukan setting IP address terlebih dahulu pada komputer A. Misalnya, IP pada komputer A adalah 192.168.1. Namun, sebelum melakukan konfigurasi IP address, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu IP address yang digunakan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan penyetingan IP address pada komputer B ke komputer A. Misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1, lalu default gateway adalah 192.168.1.2 dan preferred DNS server adalah 192.168.1.1. F. Ketika IP address telah selesai dikonfigurasi, kemudian bukalah command prompt dengan menekan tombol Win+R, lalu ketik command lakukan ping atau pemeriksaan jaringan pada komputer B ke komputer A untuk mengetahui kedua komputer sudah terkoneksi atau gagal terkoneksi. Konfigurasi access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Berikut ini penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi access point tanpa link. A. Langkah pertama adalah penyiapan kabel LAN pada access point power, dan koneksian kabel LAN ke komputer. B. Melakukan setting access point dengan membuka browser, contohnya Firefox, kemudian ketik IP address access point, contohnya seperti 192.168.0.254 pada address bar. C. Geser atau scroll ke bawah, carilah tulisan Internet Protocol version 4, kemudian
kemudian klik 2 kali atau double. D. Apabila sudah masuk ke halaman access point, atur semua pengaturan dan fungsi access point. Selanjutnya klik next. E. Memilih mode access point, kemudian tekan tombol next. F. Ubah SSID dan password sesuai dengan keinginan pengguna. G. Pada bagian network setting tidak perlu ada yang diubah, kemudian menuju ke langkah selanjutnya. H. Munculnya halaman pemberitahuan, baca dan pastikan halaman pemberitahuan tersebut. Setelah dipastikan semuanya benar, kemudian lakukan reboot. I. Tunggu proses reboot sampai selesai. J. Melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah dibuat. Apabila SSID yang dibuat sudah muncul T-nya, seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.